Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinur Ralita dari Prodi Akuntansi 2 kelas A semester 3. NIM saya 21020029. Dalam sebuah negara, korupsi bukan lagi hal yang baru. Dan Indonesia masuk menjadi nomor 3 paling korup di Asia. Di dalam ilusi demokrasi, kekuasaan itu dipecah yang selanjutnya kita kenal dengan konsep trias politika antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing terpisah dan sudah ada pembagian tugasnya sendiri-sendiri. Meskipun ada beberapa aspek yang membutuhkan sinergi bersama, nyatanya pembagian kekuasaan tersebut banyak digunakan oleh oknum-oknum untuk mencari celah memperkaya diri sendiri. Celah-celah ini yang biasa melahirkan extraordinary crime. Mereka merampok uang negara, merampas uang rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Terlebih tahun 2020 menjadi tahun yang hektik bagi banyak kalangan, termasuk dalam lingkungan pemerintahan dikarenakan pandemi COVID-19 yang menyerang dunia. Pada tanggal 6 Desember 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Menteri Sosial Nonaktif Juliari P. Batubara dalam kasus korupsi penggandaan bantuan sosial. KPK menyebut ada potongan Rp10.000 dari setiap paket bahan pokok bagi penerima di Jabodetabek yang bernilai Rp300.000. Potongan atau fee ini disetorkan oleh rekanan penggandaan bansos sembako ke Kementerian Sosial. Dalam periode pembagian bansos pertama, fee yang terkumpul sebesar 12 miliar, sedangkan dalam periode kedua, fee yang terkumpul sebesar 8,8 miliar. Kasus ini menjadi bukti bahwa korupsi masih eksis di tengah situasi genting. Dan nyatanya situasi seperti ini tidak menjadikan semua orang melek nurani terhadap sesama manusia. Tindakan tersebut tidak hanya melukai hati rakyat, namun melukai nilai-nilai Pancasila. Pancasila yang menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia seakan dikhianati oleh oknum-oknum tak berperi. Padahal Pancasila telah mengatur bagaimana menjadi manusia yang beradab. Ketika manusia melakukan tindakan korupsi, ia seakan lupa bahwa Tuhan melihat tindakannya. Atau bahkan sebenarnya ia tahu dan sadar bahwa Tuhan melihatnya. Namun karena hati dan pikiran telah dibutakan oleh nafsu, maka ia tak menghiraukan dan terus saja melakukan penyelewengan dengan jabatannya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki nilai ideal agar segala sesuatu yang dilakukan selalu berdasar pada keadilan, persamaan derajat, dan cinta kasih. Tindakan korupsi jelas mengabaikan sila ini karena telah mengabaikan pengakuan persamaan derajat, nilai cinta kasih terhadap sesama, sikap tenggang rasa, serta nilai keadilan. Mereka telah merampas hak yang seharusnya dimiliki rakyat dan memupuskan harapan-harapan rakyat akan uluran tangan dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Maulidi Andari dari Akuntansi 2 semester 3. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Yang salah satunya yaitu pelanggaran peraturan sekolah. Contohnya adalah tawuran. Tawuran atau perkelahian atau yang sering disebut tawuran sering terjadi di antara pelajar. Bahkan bukan hanya antar pelajar SMA, tapi juga sudah melanda sampai ke kampus-kampus. Ada yang mengatakan bahwa berkelahi adalah hal yang wajar pada seusianya. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, tawuran ini sering terjadi. Data di Jakarta, misalnya Bimas Polri Metro Jaya, tahun 1992, tercatat 157 kasus perkelahian pelajar. Dampak perkelahian pelajar. Jelas bahwa perkelahian pelajar ini merugikan banyak pihak. Paling tidak ada 4 kategori dampak negatif dari perkelahian pelajar.
Pertama yaitu dari keluarga yang terlibat perkelahian sendiri mengalami dampak negatif bila mengalami cedera atau bahkan tewas. Kedua, rusaknya fasilitas umum seperti bus, halte, dan fasilitas lainnya. Yang ketiga yaitu faktor sekolah. Sekolah pertama-tama bukan dipandang sebagai lembaga yang harus mendidik siswanya menjadi sesuatu, tetapi sekolah terlebih dahulu harus dinilai dari kualitas pengajarannya. Yang keempat adalah faktor lingkungan. Lingkungan di antara rumah dan sekolah yang sehari-hari remaja alami juga membawa dampak terhadap munculnya perkelahian. Sekian video dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piatri Utami, NIM 21020032 dari kelas akuntansi 2 semester 3. Bin Abi Thalib berkata, jika dia bukan saudaramu seagama, dia saudaramu dalam kemanusiaan. Kalau jadi religius membuatmu mudah menghakimi yang lain, keras, kasar, dan fitnah, periksalah kamu menyembah Tuhan atau egomu. Dari Omar Imran. Persatuan terlahir dari perbedaan yang ada, bukan karena perbedaan lantas saling membenci, menyiksa, dan menyakiti. Pancasila sebagai pandangan hidup yang harusnya bisa diterapkan masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kenyataannya apa? Banyak kasus-kasus besar yang justru tidak memiliki rasa kemanusiaan. Saya dan mungkin banyak orang di luar sana juga sependapat bahwa yang dikatakan manusia adalah ia yang memanusiakan manusia lainnya. Lantas bagaimana bila rasa kemanusiaannya sudah tidak ada? Apakah dia tetap manusia? Atau hanya tubuhnya yang manusia tapi hatinya bukan? Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia justru sangat tidak mencerminkan bahwa seseorang tersebut berpegang teguh pada Pancasila. Dan saya pikir bahwa Tuhan mana yang memperbolehkan kita berbuat jahat, semena-mena, menghakimi makhluk lain? Saya pikir tidak ada. Masih ingat dengan kasus pengeboman yang dilakukan di 3 gereja Surabaya pada 13 Mei 2018, yang mana dengan hari yang sama, hanya berbeda menit saja 3 gereja dibom oleh seseorang. Dalam kasus ini, satu keluarga terlibat dalam bom bunuh diri yang terdiri dari suami, istri, dan 4 anaknya. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang keji dengan dalih jihad. Nyatanya pelabelan agama dalam melakukan sebuah kejahatan justru adalah pemahaman yang sangat salah. Hal tadi adalah contoh tidak berpegang teguh pada Pancasila yang harusnya kita menerapkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak membedakan antar suku, agama. Kita yang harusnya saling menghormati, tenggang rasa, dan peduli terhadap orang lain.